sebagainya. Jadi sepenuhnya kehidupan manusia menjadi tidak normal. Ya. Nah, jadi dari individu pada keluarga, dan karena itu tidak terbentuk jamaah. Ya. Syekh Qadir mengatakan kesempurnaan seorang muslim itu dalam jamaah yang dipimpin oleh seorang amir. Ya. Dan di mana dengan berjamaah itu maka kehidupan itu bisa berlangsung secara sesuai dengan fitrah, di mana kita menegakkan hukum dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW gitu. Nah karena itu ini adalah zaman ketika kita harus merekonstruksi, dan merevaluasi keseluruhan nilai-nilai yang kita anut hari ini, ya, bahwa cara hidup kita hari ini tidak benar, bahwa bentuk keluarga hari ini tidak benar gitu. Nah itu harus mulai dengan pertama, kata Syekh Qadir, kita kembalikan spontanitas itu. Keluarga itu maknanya dimulai dari dua orang, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana Allah SWT mengatakan barang siapa beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, maka sama nilainya, ganjarannya sama, kedudukannya sama. Ya. Nah, jadi dalam satu ayat Allah SWT mengatakan bahwa mereka nanti masuk ke dalam surga sendiri-sendiri maupun berpasangan. Nah, jadi keluarga dimulai dari pasangan, laki-laki dan perempuan, yang maknanya kemudian adalah istri dan suami. Ya. Jadi, kalau Syekh Qadir mengatakan bahwa dalam satu kota muslim ini diawali dengan ketenangan, kesejahteraan, dan kemakmuran, maka itu harus dimulai dari keluarga. Ya. Keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Dan sakinah itu hadiah dari Allah SWT. Ketika dua yang lain kita jalankan, yaitu mawadah dan rahmah. Ya. Tanpa mawadah dan rahmah, di mana itu adalah hasil kita, ya, karena Allah mengatakan di situ menggunakan kata ja'ala, ya. Sedangkan di dalam menyebutkan diciptakannya perempuan dan laki-laki atau perempuan sebagai jodoh adalah kholaqo. Itu adalah prerogatif Allah SWT. Tapi ketika bicara tentang membangun keluarga yang sakinah ini, maka kita, ya, yang harus berbuat. Kita tidak bisa taken for granted bahwa begitu kita menikah, maka dengan sendirinya akan timbul sakinah. Gitu. Jadi Allah SWT mengatakan ketika disebutkan bahwa ar-rijalu qawamu 'alan nisa, bahwa laki-laki itu ada yang menerjemahkan sebagai memimpin, tapi sebetulnya adalah melindungi. Jadi suami adalah pelindung istri, laki-laki adalah pelindung perempuan. Ya, jadi semua ketenangan itu akan tercipta manakala hak dan kewajiban si pasangan ini, suami dan istri, dijalankan. Gitu. Jadi perempuan punya hak dan kewajiban, laki-laki juga punya hak dan kewajiban. Tapi kewajiban laki-laki adalah melindungi istri-istrinya. Nah, sehingga Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa istri-istri ini harus membebaskan suaminya untuk lepas dari hanya memikirkan nafkah untuk anak istrinya. Karena selama kita hanya berpikir tentang nafkah anak dan istri, maka kita membiarkan zombifikasi dan seluruh proses yang membuat kita menjadi seragam dan submisif itu berlangsung. Dengan kata yang status quo akan berlaku. Ya, dan karena itu tugas laki-laki di zaman ini adalah menegakkan fitrah, ya, menegakkan keadilan. Karena yang terjadi zaman ini adalah zaman ketika keadilan tidak ada. Ketika seluruh keluarga dianeksasi oleh institusi yang namanya negara. Gitu. Nah, untuk bisa membuat para istri dan perempuan ini memerdekakan suaminya, maka tugas pertama seorang suami adalah memerdekakan istrinya. Ya, memenuhi segala keperluannya. Jangan sampai dia mengeluh hanya karena tidak ada beras. Dia mengeluh karena tidak ada baju, apalagi sekolah, biaya untuk anak-anaknya dan seterusnya. Jadi seluruh basic needs para istri ini harus dipenuhi dulu, gitu. Ya. Nah, dan ketika Allah SWT membuka kemungkinan bahkan satu keluarga yang besar, itu adalah fitrah. Jadi laki-laki dibolehkan memiliki lebih dari satu istri, tapi dengan segala konsekuensinya, dengan segala tanggung jawabannya. Ya, Syekh Qadir mengatakan tidak ada kesenangan tanpa tanggung jawab. Ya, tidak ada. Itu sebabnya kalau
kita menikah lebih dari satu perempuan dan kemudian kita tidak bertanggung jawab, tidak ada bedanya dengan berzina dari segi perilakunya, karena itu adalah kesenangan tanpa tanggung jawab. Ya. Jadi harus dibedakan antara keluarga besar, ya, di mana di situ disebutkan oleh SWT kamu boleh menikahi 2, 3 atau 4 kalau bisa berlaku adil. Jadi ada syarat minimal yang harus dipenuhi. Gitu. Dan dalam konteks tertentu keluarga besar ini bahkan diperlukan. Kalau kita hidup di Eropa hari ini, ya, di mana umat Islam minoritas, di mana perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka mengambil istri lebih dari satu adalah sunnah muakkad. Ya. Tapi dalam situasi yang berbeda, bisa berbeda kondisinya. Gitu. Nah, jadi tanpa ini maka ya kita tidak akan berhasil mentransformasikan masyarakat kita. Ya kan, kita harus mulai dari diri sendiri. Kita mentransformasikan diri kita, mentransformasikan keluarga kita, baru kampung kita dan seluruh masyarakat kita. Ya. Jadi terutama peranan seorang ayah. Jadi pasangan laki perempuan kemudian menjadi suami istri dan kemudian menjadi ayah dan ibu. Ya, ketika Rasul ditanya siapa orang yang harus dihormati, ketika anak-anak muda ini bertanya, Rasul menjawab ibumu. Ditanya lagi ibumu, ketiga kali ibumu, baru ayahmu. Dan itu harus kita maknai bahwa ibumu itu maknanya ibu dari anak-anak kita. Ya kan? Dan seluruh kehidupan ini dalam tingkat keluarga menjadi transmisi. Itulah pendidikan yang sebenarnya. Seorang ayah itu adalah hero pertama dari anak laki-lakinya. Seorang ayah adalah cinta pertama dari anak-anak perempuannya. Ya. Dan Syekh Abdul mengatakan bahwa anak-anak laki-laki ini adalah rahasia dari bapaknya. Ya, jadi kalau bapak ini adalah bapak yang baik, maka dia akan menjadi anak yang baik, dan ketika dewasa dia akan menjadi anak dewasa yang baik. Dan ketika dia menjadi seorang ayah, dia juga akan menjadi seorang ayah yang baik. Ya, karena anak-anak tidak akan mengikuti, tidak akan menjalankan apa yang kita nasihatkan, apa yang kita katakan. Mereka akan melakukan apa yang dia lihat kita lakukan. Gitu. Nah, jadi ini sangat penting karena ini adalah bagian dari pembentukan generasi ke generasi, ya. Jadi kalau di dalam masyarakat kita ada satu persoalan yang sifatnya adalah bawaan dari masa lalu, itu harus diselesaikan. Karena Syekh Abdul mengatakan bahwa kita tidak bisa memilih dalam zona seperti apa kita hidup, dalam pengasuhan seperti apa yang kita dapatkan. Tapi kita harus menentukan, kita harus memilih. Justru karena kita tidak bisa memilih kapan kita dilahirkan dari orang tua mana, ada asuh seperti apa, kata Syekh Abdul, kita justru harus berbuat beyond realitas atau kita bisa katakan takdir ini. Karena pada akhirnya takdir itu adalah apa yang kau pilih dilakukan. Ya, seperti Syekh Abdul memberi contoh Achilles. Achilles adalah satu kisah dari zaman Yunani lama, di mana dikisahkan Achilles ini adalah seorang hero yang pada suatu ketika dia tidak lagi mau berperang atas nama negara di mana dia mengabdi, atau lebih tepatnya raja di mana dia mengabdi, yaitu Agamemnon. Ya. Sampai kemudian dia mengalami satu peristiwa di mana sahabat terdekatnya sejak kecil itu terbunuh di dalam perang yang kita sebut sebagai perang Troy. Ya. Nah, pada saat itulah kemudian Achilles mengambil keputusan. Walaupun dia tahu, dia diberitahu oleh seseorang bahwa kalau kau berperang, kau akan mati. Ya. Nah, tapi dia memilih karena dia tidak, yang semula sudah menolak berpihak pada orang yang dia bela, dia kali ini berperang bukan untuk siapa-siapa, dia berperang untuk dirinya sendiri. Dia membela kehormatannya sendiri. Dan kita tahu bahwa dengan dia maju perang, dia mati terbunuh. Ya, dia punya pilihan mati muda secara mulia atau hidup sampai tua panjang umur dengan dunia segala kemewahannya. Tapi kita tahu Achilles memilih kehormatannya. Ya, nah, jadi fukara adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai kehormatan ini, atau dalam rangka mengembalikan kehormatan ini, karimah. Ya, dan karena itu, ya kita harus memulainya dari mengobati apa yang ada di dalam diri kita. Jadi Syekh Umar mengatakan,
Apa yang kamu lihat di sekeliling kamu itu, yang kamu alami adalah apa yang ada dalam hatimu. Gitu. Begitu juga kalau kita melihat pasangan kita, itu adalah cermin kita sendiri. Gitu. Jadi kalau ada seorang istri yang marah-marah atau ngomel-ngomel atau ya kita tengok kita apa salah kita. Gitu. Bukan kita merepet balik, ya kan? Karena bisa jadi problemnya ada di kita. Begitu juga seorang istri, kalau suaminya nampak tidak menyenangkan dan sebagainya, ya tengok dulu dirinya. Apa yang terjadi? Gitu. Karena pada akhirnya ya pasangan ini adalah cermin. Sebagaimana seluruh apa yang ada di dunia ini adalah apa yang ada dalam kolbu kita. Kalau dalam kolbu kita yang ada adalah rasa ketakutan, maka semua menakutkan. Kalau dalam kolbu kita ini adalah kecintaan segala sesuatu, maka yang ada dunia ini sangat menyenangkan. Gitu. Dan itulah fitrah. Dan itu pula yang digunakan oleh rezim penguasa hari ini untuk tadi membuat kita menjadi hilang rasa, menjadi bergeming, tidak mudah memahami keadaan, dan menjadikan kita submisif, tunduk patuh kepada sesuatu yang diimpus dari luar. Ya. Jadi mudah-mudahan majelis ini, Syekh Kali selalu mengatakan, ini adalah kumpulan orang-orang terbaik. Ini adalah kumpulan orang-orang yang punya karimah. Yang karena itu bukan kita minta dihormati, tapi menjaga kehormatan kita. Ya, segala sesuatu ada adabnya. At-tarikah kulul adab. Tarikah ini adalah adab. Ya, jadi segala sesuatu ada adabnya. Membaca wirid kita ada adabnya, duduk kita ada adabnya, menuntut ilmu kita adabnya, berkeluarga kita adabnya, dan sebagainya. Kita mohonkan kepada Allah SWT untuk membuat kita semua menjadi orang-orang yang memiliki karimah. Amin. Menjadi para suami yang mencintai istrinya. Amin. Karena sebagaimana Allah sebutkan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kau mencintai Allah, kata Rasul, ikuti aku, maka kau akan dicintai. Jadi untuk bisa mencintai, harus dicintai. Jadi kalau anak-anak kita tidak pernah dicintai, tidak pernah merasa dicintai atau kehilangan cinta seorang ayahnya, seumur hidupnya dia akan tidak bisa mencintai. Dan dia akan terus-menerus meneruskan siklus persoalan kita. Ya. Dan karena itu kita harus mulai memohon kepada Allah SWT, beristighfar, dan semoga Allah membukakan kolbu kita, membersihkan seluruh kotoran kita. Dan itulah kegunaan wirid kita, kegunaan salawat kita. Dan kita mohonkan kepada Allah SWT untuk mengikatkan kita, sebagaimana wirid yang kita bacakan, menyatukan kolbu kita, karena hanya Allah SWT yang menyatukan kolbu orang-orang beriman. Dan kita mohonkan kepada Allah SWT untuk membantu Amir Yasir di dalam membangun kampung yang sakinah ini, dalam membangun kampung yang menegakkan fitrah, kampung yang menjalankan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.